Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Fadilani 1914 080044. Di sini saya akan menjelaskan materi biofisika dengan berjudul biolistrik dan magnet. Pengertian biolistrik, kelistrikan, dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron dan elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Dua aspek dalam kedokteran yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Listrik yang ada pada tubuh manusia disebut dengan biolistrik atau sering diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Pengertian biolistrik. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 35. Sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi. Sistem saraf dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan susum tulang belakang. Otak bersambung dengan susum tulang belakang di foramen magnum. Otak menempati rongga tengkorak dibentuk oleh tulang tengkorak. Adapun struktur otak itu ada batang otak, medula oblongata, pons, otak tengah, formasi retikuler, otak kecil, diencephalon, talamus, hipotalamus, epitalamus, otak besar, sistem limbik. Dan yang kedua, susum tulang belakang. Fungsi utama dari susum tulang belakang adalah untuk menyampaikan impuls sensorik dari tepi ke otak dan untuk mengoneksikan impuls motorik dari otak ke tepi. Yang kedua, sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Fungsi umum dari sistem saraf. Yang pertama, mendeteksi perubahan internal dan eksternal. Yang kedua, analisis perubahan terdeteksi. Yang ketiga, inisiasi tindakan yang tepat dalam menanggapi perubahan. Adapun dalam Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut ada Quran Surah Hud ayat 56, yang artinya sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak satupun makhluk bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Materi selanjutnya yaitu komponen koordinasi syaraf. Ada 3. Yang pertama ada reseptor, adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, pengantar impuls, dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut neuron. Yang ketiga, efektor, adalah bagian menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Faktor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Adapun dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 13-16. Materi selanjutnya mekanisme kelistrikan pada sistem saraf, sinapsis, dan neuromial junction dalam menyampaikan rangsangan. Sinapsis yaitu hubungan antara dua buah saraf. Neuromial junction yaitu berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot. NMJ ini dirancang untuk mengirimkan impuls listrik dari saraf terminal ke otot rangka melalui transmitter kimia yaitu asetilkolin. Struktur NMJ memiliki 3 komponen. Yang pertama, presinaptik yang mengandung vesikel sinaptik dan mitokondria. Yang kedua ada celah sinaptik yang mengandung lamina basalis di mana enzim asetilkolinesterase memiliki peran untuk menghidrolisis ACH bebas. Yang ketiga ada postsinaptik
yang bentuknya terlipat yang disebut dengan secondary faults. Kemampuan sinapsis dan neuronal junction, yaitu meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran sel otot. Oleh karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia terdapat pada otot akan trigger bergetar, berdenyut menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot, hal mana otot akan mengalami relaksasi. Selanjutnya pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses penyampaian rangsangan. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel lebih banyak. Pada ekstrasel lebih banyak ion Na dan Cl. Intrasel terdapat ion H dan anion protein. Konsentrasi di dalam dan di luar sel. Potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Membran permeabel biasanya permeabel terhadap ion K, Na, dan Cl, sedangkan terhadap protein besar A+ sangat tidak permeabel. Materi selanjutnya, peristiwa kelistrikan pada otot jantung. Kontraksi sel otot terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil melakukan kerja mekanisme yaitu memompa. Yang kedua ada sel otoritmik mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. Yang pertama, potensial aksi pada sel saraf dan sel otot rangka. Suatu saraf atau membran otot pada keadaan istirahat atau tidak adanya proses konduksi impuls listrik, konsentrasi ion Na+ lebih banyak di luar sel daripada dalam sel, sehingga di dalam sel akan lebih negatif dibanding luar sel. Yang kedua, elektrofisiologi jantung. Kontraksi sel otot jantung dalam siklus dipicu oleh aksi potensial yang menyebar ke seluruh membran sel otot. Yang ketiga ada potensial aksi sel ornik jantung. Di sini ada 4 fase yang terjadi. Yang pertama, fase 0, di bawah keadaan normal. Serat otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit oleh karena impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA. Fase 1 atau repolarisasi awal. Segera setelah fase 0, channel untuk ion K+ terbuka dan melewatkan ion kalium keluar dari dalam sel. Hal ini membuat potensial membran sel menjadi lebih turun sedikit. Yang ketiga ada fase 2 atau plateau. Segera setelah repolarisasi awal, untuk mempertahankan ambang potensial di membran skema ion kalsium atau Ca+ akan segera masuk sementara ion kalium tetap keluar. Yang keempat, fase 3, repolarisasi cepat. Area lambat ion kalsium berhenti, akan tetapi aliran ion kalium keluar membran sel tetap terjadi, sehingga potensial membran menjadi turun atau lebih negatif dan disebut dengan repolarisasi. Yang kelima, fase 4 atau istirahat. Potensial membran menjadi ke fase istirahat, di mana potensialnya sekitar 90. Dikarenakan ion natrium yang berlebihan di dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembalikan ke tempat semula dengan pompa natrium kalium, sehingga natrium kembali ke luar sel dan ion kalium kembali ke dalam sel. Adapun dalam Al-Qur'annya, Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Masuk materi selanjutnya, yaitu perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. EEG atau disebut dengan elektrosefalogram, yaitu pencatatan isyarat listrik otak. Perekaman sinyal EEG dilakukan
Meletakkan elektroda pada permukaan kulit kepala yang pada umumnya menggunakan metode 10-20 dengan frekuensi samping 128 sampai 10.024 Hz. Meletakkan elektroda pada permukaan kulit kepala. Itu EKG atau elektrokardiogram. Itu pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit. Sinyal keluaran EKG merupakan gambar sinyal keluaran EKG. Pengukuran sinyal pada EKG dilakukan dengan pemilihan 3 titik bipolar. Yang pertama kali digunakan oleh Einthoven yang terletak di lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Pengambilan titik reference. Selanjutnya EMG, yaitu elektromiogram. Pencatatan otot biolistrik selama pergerakan otot. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Cara kerja elektromiografi ini dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi dan ketika otot berelaksasi. Materi selanjutnya yaitu konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk hidup. Magnetoreseptor adalah bagian tubuh makhluk hidup yang berfungsi merespon medan magnet. Magnetoreseptor akan digunakan untuk menentukan arah selama bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya karena adanya daya tarik terhadap kutub bumi. Contohnya di sini yaitu lebah madu. Lebah madu menggunakan medan magnet bumi untuk berkomunikasi. Ketika terbang dari sarangnya dan menemukan sumber makanan baru, lebih menyampaikan informasi tentang arah sumber makanan tersebut kepada lebah lainnya dengan cara menunjukkan tarian tertentu. Selanjutnya, elektroreseptor adalah alat penerima rangsang medan listrik oleh beberapa hewan. Contohnya di sini yaitu salah satunya ikan hiu. Mempunyai kemampuan mendeteksi medan elektrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Ratusan ribu organ elektroreseptor di dalam tubuh ikan hiu menyebabkan hiu memiliki sensitivitas listrik. Hiu kepala martin memiliki sensitivitas listrik terbesar di antara jenis hiu yang lain. Karena memiliki sensitivitas listrik inilah, hiu dapat mendeteksi sinyal dari setengah miliar volt tegangan listrik dari hewan lain. Oleh sebab itu, hiu dapat dengan tepat menangkap mangsa. Adapun dalam Al-Qur'annya, Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya sungguh kami telah mengutuskan Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan rahasia keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan bermanfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya walaupun Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat Maha Perkasa. Selanjutnya proses kelistrikan pada belut listrik. Salah satu proses kehidupan yang tampaknya dikendalikan secara elektrik adalah pertumbuhan tulang. Tulang mengandung kolagen yang merupakan suatu bahan piezoelektrik. Apabila kolagen diberi suatu gaya akan terbentuk potensial listrik kecil. Kolagen mengantarkan arus listrik dengan muatan negatif, sedangkan kristal mineral, tulang apatit yang terletak dengan kolagen, mengantarkan arus dengan muatan positif. Prinsip kerja peringan listrik. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belut aktif, tetapi jika menerima pesan dari saraf, segera bekerja spontan mengeluarkan daya listrik. Adapun di Al-Qur'annya, Quran surah Al-Isra ayat 44. Artinya langit yang 7, bumi dan semua yang di dalam bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Materi selanjutnya, akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalami secara tiba-tiba melalui tubuh. Secara fisika, sentrum atau electric shock adalah terjadi kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tegangan listrik yang cukup tinggi sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. Pembagian shock listrik ada shock dengan tujuan tertentu. Shock ini dilakukan atas dasar indikasi medis. Dalam bidang psikiater dikenal dengan nama electric shock.
Yang kedua ada shock tanpa tujuan tertentu, timbulnya shock akibat dari suatu kecelakaan. Pengaruh shock listrik terhadap organ tubuh. Perbedaan prinsip dari keduanya adalah besarnya arus listrik yang melewati tubuh. Pada mikroshock tidak diperlukan arus yang besar, cukup dengan mikroampere saja. Dapat menyebabkan vibrasi vertikal. Hal ini memungkinkan oleh karena tahanan dalam tubuh sangat kecil. Ditambah pula adanya kateter merupakan konduktor yang baik bagi arus listrik. Maka apabila ada arus listrik melewati kulit, kemudian masuk ke dalam jaringan tubuh, akan terlihat jelas perubahan-perubahan atau pengaruh terhadap organ tubuh. Ada 4 penyebab kematian akibat sengatan listrik, yaitu ada efek langsung saat jaringan tubuh terpapar arus menyebabkan terjadi asitol. Yang kedua, cedera tumpul akibat terlontar setelah tersambar petir. Yang ketiga, konversi energi listrik menjadi energi panas yang mengakibatkan luka bakar. Yang keempat, elektroporasi didefinisikan sebagai penciptaan pori-pori di membran sel oleh arus listrik. Poin selanjutnya ada cedera listrik menyebabkan 2 mekanisme, yaitu ada secara langsung. Arus listrik dapat secara langsung menyebabkan kerusakan jaringan dengan mengubah potensial membran yang dapat berakhir dengan kontraksi otot berlebihan, dan terjadi konversi dari energi listrik menjadi energi panas yang akan menyebabkan destruksi jaringan masif dan nekrosis koagulasi. Mekanisme cedera tidak langsung cenderung didapat dari akibat terlempar setelah tersengat listrik dari sumbernya. Adapun di Al-Qur'annya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 12-13. Ya, artinya dialah Tuhan yang memberikan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Ayat Ar-Ra'd ayat 12. Dan guru itu bertasbih memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Ar-Ra'd ayat 13. Selanjutnya, konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Sifat kemagnetan ternyata tidak hanya berlaku bagi material saja, tetapi juga berlaku untuk makhluk hidup, yang misalnya pada burung, ikan telur, dan lebah, dan manusia. Pertama pada manusia. Umumnya pada manusia digunakan terapi dan kesehatan, dapat digunakan untuk mengarahkan kateter saat dimasukkan dalam sistem peredaran darah. Pada hewan, di sini contohnya pada merpati. Merpati diyakini menggunakan medan magnet bumi untuk mengemudikan arah jalan pulang setelah menempuh perjalanan jauh. Caranya dengan menggunakan partikel magnet yang sangat kecil yang berada dalam paru untuk merasakan medan magnet bumi. Burung umumnya memiliki naluri bermigrasi besar-besaran. Namun naluri tersebut ternyata mengacu pada kemampuan burung untuk mencari keberadaan medan magnet bumi. Selanjutnya pada lebah. Lebah mempunyai indera keenam yang menjalankan perak-bak instrumen navigasi. Indera ekstrak ini merespon medan magnet bumi dan menjadi pedoman orientasi arah. Alhasil, lebah bisa menyusun jalur penerbangan dalam otaknya. Dia tahu kemana harus pulang mau memadu meski harus terbang melewati pepohonan yang rapat. Selanjutnya pada ikan trout, terdapat reseptor medan magnet pada ikan trout, ikan air tawar yang berhabitat di daerah tempat musim. Reseptor itu terdapat pada mulut ikan trout di dekat alat penciumannya. Keberadaan kristal oksidasi besi bagian dari organ reseptor magnet pada keluarga ikan trout. Selanjutnya pada bakteri, ditemukannya adanya magnetit kristal oksidasi besi yang sering menempel pada tubuh bakteri. Kristal ester kecil yang bisa merespon medan magnet ini diketahui menjadi kompos alam yang membuat bakteri itu cenderung bergerak ke utara. Adapun di Al-Qur'annya, Quran surah Al-Hadid ayat 25. Materi selanjutnya, pengaruh kemagnetan pada migrasi beberapa hewan.
Hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Migrasi adalah perjalanan secara teratur dari satu tempat ke tempat lain selama waktu tertentu. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Beberapa jenis migrasi hewan. Yang pertama, pada migrasi pada burung. Ketika burung melakukan migrasi dengan jarak yang sangat jauh, burung merasakan kekuatan magnet bumi untuk membantu navigasi ketika terbang. Beberapa penelitian terbaru berhasil menemukan sebuah hubungan syaraf di antara mata dan kelompok N, bagian otak di depan yang aktif selama penetapan arah imigrasi, yang diyakini menyebabkan burung dapat melihat medan magnet di bumi. Yang kedua, migrasi pada ikan. Banyak spesies ikan melakukan migrasi pada skala waktu yang berjarak dari harian hingga tahunan dan melalui jarak dari hitungan beberapa meter sampai ribuan kilometer. Ikan biasanya melakukan migrasi karena kebutuhan makanan atau reproduksi. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang membangkang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatunya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.